Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Senang sekali menjumpai para pemirsa kembali di channel Sahabat Grab Indonesia. Pada bulan yang suci ini, bulan Ramadan, kita sedang menjalankan ibadah puasa. Insya Allah kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan ibadah kita pada tahun ini, insya Allah. Baik, pada kali ini topik yang akan saya bicarakan adalah mengenai agama sebagai sumber kedamaian di dalam hidup. Kita mengetahui bahwa kita sebagai muslim, kita tentu saja pernah ya, mungkin sering juga merasakan resah, atau mungkin khawatir, atau mungkin bahasa sekarang kita kenal dengan sebutan mungkin galau gitu ya di dalam hidup kita. Tentu saja hal itu adalah merupakan kewajaran atau manusiawi. Manusia juga diberikan sifat yang bisa khawatir karena memikirkan yang belum terjadi. Ya. Nah, pada saat itu, disitulah peran kita, peran agama Islam di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi keresahan, menghadapi kekhawatiran kita, ya, menghadapi hari esok misalnya. Di dalam Islam, Islam sendiri yang artinya utamanya adalah berserah diri, mengajarkan bahwa kita selalu menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita tidak berbuat apa-apa, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu, yaitu berikhtiar untuk mencapai apa yang sedang kita perjuangkan, gitu ya. Namun, misalnya di dalam perjuangan itu kita rasa berat, kita merasa mungkin kita sedang jatuh, atau mungkin kita merasa sedang tidak bersemangat, begitu ya. Nah, pada saat itu kita harus segera kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu merasa bersyukur apa yang sudah kita terima, nikmat apa saja yang sudah kita terima, dan selalu kita harus melihat atau memandang kepada saudara-saudara kita yang mungkin keadaannya tidak lebih baik daripada kita. Jika kita memandang saudara-saudara kita yang mungkin nasibnya kurang beruntung seperti kita, otomatis nanti kita akan bisa menimbulkan rasa syukur, di mana nanti kita bisa mengatasi gitu ya, mungkin keresahan kita, kegalauan kita dalam menghadapi hari esok. Dengan cara kita selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, kita akan memperoleh kedamaian. Kenapa? Karena di dalam Quran sendiri diajarkan supaya kita sebagai muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, maka kita akan memperoleh kedamaian di dalam hati kita. Nah, poinnya adalah setiap kali kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah titik kita menjadi seorang muslim yang sesungguhnya. Namun, pada saat yang sama, kita juga perlu ya memikirkan bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita berjihad, supaya kita juga bisa menjadi seorang muslim yang juga membela akidah kita, juga membela agama kita. Nah, di dalam peran itu, makanya kita harus selalu memikirkan bagaimana agama kita bisa kita jalankan dengan baik, bisa kita bela dengan baik, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan tempat yang baik untuk para pembela agama Allah. Nah, begitu juga pada saat kita terjun di dalam masyarakat, kita bermasyarakat dengan teman-teman kita, mungkin dengan sahabat kita, nilai-nilai agama Islam tentu saja ada di dalamnya. Apa yang harus kita terapkan? Setiap kita berinteraksi dengan teman-teman kita, baik yang muslim maupun yang belum muslim, mari kita ikuti akhlak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati seseorang, baik itu muslim maupun yang non-muslim. Itu ya sangat penting ya. Ucapan sudah sangat penting. Bagaimana dengan tindakan? Jangan sampai juga kita melanggar aturan-aturan yang sudah dituliskan di dalam Al-Quran yang sifatnya menzolimi orang lain. Ya, kita sama sekali tidak diperkenankan untuk menzolimi orang lain, karena kita nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Tetapi kita diajarkan untuk apa? Untuk berbuat adil.
kepada orang-orang yang tidak memerangi kita. Ya. Misalnya di dalam konteks di dalam bangsa Indonesia, umat Islam sebagai umat yang mayoritas, kita harus justru bisa menunjukkan akhlak Islam kepada saudara-saudara kita yang minoritas. Kenapa? Karena dengan akhlak itulah ya, saudara-saudara kita yang minoritas bisa melihat kebaikan di dalam Islam dan juga Islam sebagai agama yang mengayomi ya saudara-saudara yang lain yang minoritas. Ini mungkin nanti ada urusannya atau nanti mungkin bisa ada hubungannya dengan toleransi. Tetapi di dalam topik yang khusus ini, agama sebagai sumber kedamaian di dalam hidup harus bisa kita tunjukkan dengan apa? Dengan akhlak yang kita ikuti dari akhlak junjungan kita yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara Muslim, mari kita selalu tunjukkan akhlak di dalam perbuatan kita, di dalam lisan kita, baik itu kepada Muslim dan juga kepada yang belum Muslim, supaya mereka mengenal Islam sebagai Islam yang rahmatan lil alamin. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.